Kalian pasti pernah lihat brand-brand Indonesia seperti Tolak Angin, Erigo, Pertamina, naruh iklan di platform-platform luar negeri dan internasional. Terus kalian mikir, ngapain sih brand-brand itu naruh iklan di situ? Emang mau narik target pasar luar negeri? Pernyataan itu nggak salah, tapi ada yang lebih tepat dan ini jawabannya. Pada tahun 2021, Erigo mendeklarasikan dirinya bakal tampil di New York Fashion Week dan naruh iklannya di New York Times Square. Bentar lagi kita bakal ada show di New York Fashion Week di Spring Studio. New York Fashion Week. Kita masuk fotonya di Times Square, gokil. Gak cuma itu, Tolak Angin dan MS Glowman memanfaatkan peluang dengan masuk beriklan di salah satu kontestan di MotoGP yaitu Ducati Gresini Racing. Look at that gap coming down here. Enea Bastianini, we talked about it so many times last year. He was the master of tyre preservation. How many times? Hampir sama kayak Tolak Angin, Pertamina nggak mau kalah buat naruh iklan di MotoGP. Nggak cuma naruh iklan, Pertamina justru membuat tim, yaitu Pertamina Mandalika SAG Team buat berlaga di Moto2 sejak tahun 2021. Mereka mau nyasar target pasar luar negeri? Mungkin, tapi justru target utamanya adalah pasar Indonesia. Kenapa? Karena kita suka banget kalau ada bagian dari negara kita yang go international, atau bahasa kasarnya, over proud. Seberapa ramai media sosial kita waktu dengar anak bangsa seperti Rich Brian, Nicky, Warren Hughes sebagai warga Indonesia pertama yang berhasil manggung di Coachella. My name is Rich Brian and I come from Jakarta, Indonesia. Egy Maulana Fikri, Bagus Kavi, Derek Michael Safiro, dan masih banyak atlet-atlet lain yang berhasil membukakan pintu atlet-atlet Indonesia buat berkarir di Eropa dan Amerika. Bangga? Pasti, tapi lihat seberapa antusias dan ramainya beranda Twitter dan Instagram kita membicarakan tentang hal tersebut. Di situ tempat makanan brand-brand tadi. Anyways, setelah cerita tadi, hari ini kita bakal bahas tentang global marketing. Dikutip dari Cleverism.com, global marketing strategy are actually important part of global strategy. In order to create a good global marketing strategy, you must be able to answer what I'm trying to achieve in international market. What are my company's strengths and weaknesses for that market? How can I counter challenge in that market? And what potential will I have in that market? Maksudnya adalah, dari mempersiapkan strategi-strategi tadi, perusahaan akan lebih matang dan lebih siap dalam menghadapi semua resiko-resiko yang akan datang, dari yang paling buruk sampai mendapatkan profit. So in the global market strategy, there is 3 ways, which is, yang pertama adalah globalisasi. Strategi globalisasi dalam marketing adalah di mana suatu perusahaan membawa sebuah brand yang sudah ada atau sebuah promosi yang sudah ada ke negara lain. Contohnya, sebuah perusahaan Amerika yang menjual produknya ke Indonesia dengan iklan yang sama persis seperti yang ada di Amerika. Strategi yang kedua adalah adaptation atau adaptasi. Adaptasi dalam suatu strategi marketing adalah di mana suatu perusahaan memodifikasi produk yang sudah ada dengan mengadaptasi budaya lokal di mana produk itu dijajalkan. Sebagai contoh adalah McD dan KFC. McD dan KFC yang mulanya berasal dari Amerika menjajalkan suatu produk yang namanya nasi uduk, yang di mana nasi uduk merupakan kuliner lokal yang berasal dari Melayu atau lebih spesifik Indonesia. Yang ketiga adalah customization. Hampir sama dengan adaptation, hanya saja di strategi ini perusahaan diharuskan untuk membuat produk baru yang dimana produk tersebut harus relate dengan budaya lokal yang lebih spesifik untuk menarik attention pelanggan. Pembahasan terakhir adalah Global Market Campaign Development. Saya tidak akan membahas lebih spesifik tentang ini karena akan menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas nanti di kelas. Saya akan menyebutkan poin-poinnya. Yang pertama adalah you have to know your market. Yang kedua, creating market plan. Yang ketiga, tailor feature approach. Yang terakhir adalah localize your communication. Hal ini sangat penting untuk memasarkan suatu produk. Karena di Indonesia mengiklankan produk dengan bahasa Indonesia saja belum tentu mendapat perhatian pelanggan, apalagi menggunakan bahasa asing. So, localize your communication. Itu dia penjelasan dari global marketing, and hope you enjoyed this video. See you in the class, and Last but not least, I just want to say, don't have a good day, have a great day. Thank you for everyone. Okay, thank you so much. Danny, wow, that's great, yeah.